yang kayak gini biar ujung-ujungnya kan tadinya kan lancip ya. Saya normalin dulu yang posisinya awal, yang posisi sebelumnya. Nah ini kan ujungnya agak lancip nih, kita kan pengen bikin jadi agak tumpul kan, sama nih di outline, pilihnya yang tengah kayak gini, jadinya tumpul gitu teman-teman. Untuk garis juga sama, jangan lupa di scale with object. Terus kalau misalkan bikin yang ini nih, duduknya kan ada apa ya, bayangannya gitu kan. Nah biar kita gampang bikinnya, kita pakai fungsi trim aja. Kalau teman-teman tadi bikinnya pakai apa bayangannya, bayangan anjingnya? Diapain? Hah? Drop shadow. Shadow. Oke, bentar mulai teringat ya Tri. Kalau misalkan drop shadow kan jadinya pias kan. Kalau itu kan agak apa ya, agak vivid tuh. Gimana ya bahasanya? Vivid apa ya sis? Bukan vivid, vivid. Pakai drop shadow ya teh. Kalau drop shadow tuh apa ya, agak pias teh. Ini nggak mirip sama contoh. Kalau misalkan kita pengen bikin ini agak bentuknya itu sama, kan agak susah kan kalau kita pakai triple and curve. Nah kita bikin dulu lingkarannya kayak gini. Kalau saya copy paste. Nah udah copy paste kan, ini jadinya 2 kan. Saya copy paste lagi nih yang di atas. Terus saya ganti warnanya jadi kuning biar kelihatan. Iya. Nanti ini kotak yang lingkaran yang ketiganya ini kita potong nih. Klik yang kuningnya, terus klik yang coklat, nah, terus pilih yang trim. Oke, sampai sini paham dulu kira-kira teman-teman? Diulang lagi. Oke, diulang lagi ya nih. Kan kita bikin lingkaran dulu nih. Atau barangkali mau sambil dicobain boleh. Kita copy paste. Nah ini kan berarti lapisan yang di atasnya kepala kan, yang bawahnya baru bayangan, tapi bentuknya kan full. Saya ganti warna deh jadi coklat biar beda ini ya. Berarti ada lingkaran warna oranye, di atasnya ada lingkaran warna apa, coklat ya. Saya copy paste lagi nih yang warna abu-abu. Nah kita ganti warna jadi warna kuning. Jadi di sini kan ada 3 warna yang berbeda kan. Warna oranye, warna nih. Tuh ada 3 warna kan. Nah yang si kuningnya kita ke atas sini. Si kuningnya kita klik, terus kita klik shift, kita klik yang abu-abu. Nah kemudian trim, klik trim. Nah yang kuningnya digeser kayak gitu. Nah untuk yang apa ya, untuk yang badannya juga sama nih. Misalkan ini badannya ya, badannya kita ke belakangin dulu nih. Kayak gini kan, kita kan baru badannya aja nih warna oranye. Nah kita kan mau bikin bayangannya lagi kan. Untuk bikin bayangannya juga sama. Teman-teman mau pakai teknik apa? Misalkan pengen bikin itu enak, kira-kira pakai apa teman-teman? Pakai lingkaran lagi bisa. Nah berarti lingkaran yang warna
diganti deh jadi pink biar kelihatan. Kita copy paste nih lingkaran yang ini, kita geser dulu sebentar, ganti warnanya biar kelihatan ya. Kita kan mau bikin bayangannya kan di sini ya, di sini kan di bawah coklat. Kita taruh di belakang si coklat. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak bayangannya? Atau ganti di warna biru. Nah gini, kelihatan kan? Nah si coklat ini, yang coklat kita shift, kita klik yang warna biru, kita trim lagi. Nah kalau gini kan birunya masih nyatu kan, kita kontrol K. Gitu kan, tinggal nanti dikasih outline deh biar kelihatan kan gitu. Kayak gitu kan jadinya. Kebayang nggak teman-teman? Gimana? Paham nggak yang buat badannya? Aku ulangin. Abis lagi lama banget. Oke, ulangin lagi ya. Nih kita kan buat lingkaran kepalanya nih, yang kepala udah bisa ya. Udah bisa kan? Nah untuk yang badan nih kan kita bikin dulu badannya ya. Kita kan mau bikin bayangan itu kan di bawah kepala kan. Nah kita copy paste nih dari si lingkaran yang warna oranye. Nah kan gini kan. Nah kita taruh nih, posisiin di sini. Kita ganti warnanya deh biar kelihatan. Nah taruh di belakangnya si coklat yang tebel. Sebenarnya mah cari caranya bebas mau kayak gimana, cuman yang kira-kira nggak lama terus nggak membebani temen-temen tuh. Nah terus di coklat ini motong si biru, klik shift, motong si biru, kita trim. Nah kan nanti birunya kepisah kan. Ulangin lagi deh, belum kepotong. Oke, ulangin lagi. Si coklatnya diklik, ini coklat kan, shift, klik yang warna biru, terus di trim. Nah nanti kan birunya kepotong tuh, kepotong kan. Nah kita break object, break apart. Oke, berarti kayaknya di sini masih ada yang masih nyambung. Ulangin lagi, yang coklat break, yang shift yang biru, terus kita break. Nanti yang warna biru kita break. Memang harus pas tuh. Soalnya kalau misalkan nggak pas kan kayak kelebihan nih, kurang gede nih, jadi nggak kepotong. Jadi harus ngelebihin tuh coklat, shift klik yang biru terus di break. Nanti yang birunya di break. Nah kayak gini, kayak gitu teman-teman. Tinggal pilih aja warnanya. Atau kayak kalau misalkan ngerasa ini ketebalan, atau kalau misalkan ngerasa ketebalan kita bisa ganti, bisa transparansi nih. Kita klik objeknya terus transparansi, pilihnya uniform. Tuh kan jadinya agak agak pias ya, agak transparan. Kalau misalkan pakai drop shadow sih bisa aja sebenarnya, cuman kalau drop shadow tuh bentuknya nggak beraturan tuh teh. Kan ini kan kita pengen bikinnya kan beraturan kan, gitu. Kalau untuk bikin telinganya udah bisa ya. Sebenarnya yang ini relatif lebih mudah loh teman-teman. Yang ini dari teman-teman nih, dari poster nih, kira-kira mana lagi nih yang bingung, yang susah? Yang ini
Jadi teman-teman, kan kita bikin backgroundnya dulu nih. Anggaplah ini backgroundnya ya. Terus kita bikin kotak dulu nih. Kalau saya kayaknya enaknya bikin pakai kotak, kayak gini. Nah, kita convert to curve deh. Kalau teman-teman pengen bikin pakai bezier atau yang lainnya bisa. Nah, kita to curve nih. Jadi kan kalau misalkan saya pertama kali ngajak teman-teman kan, coba kira-kira enaknya bikinnya pakai apa ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh ditanyain dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh nanti kan teman-teman jadi kayak terbuka tuh jalannya tuh. Oh iya, saya bikin pakai ini aja lebih cepat. Saya juga lebih nyaman gitu kan. Nah, terus kita kan ini outline-nya agak tebel nih, kita tebelin. Nah, terus kalau misalkan udah, kita kan mau bikin tengah-tengahnya garis nih, si kuning ya. Misalkan bikin pakai tip point curve nih, tengah-tengahnya gini. Tip point curve? Ya, tip point curve. Terus nanti dibentuk nih, ikutin bentuk atasnya. Kayak gini kan. Kita tebelin, kita kasih warna kuning. Kayak gini kan. Nah, kalau udah dipilih semuanya nih, yang si kotak hijaunya transparansi, tapi transparansinya yang uniform karena semuanya pengen rata. Teman-teman ini sama loh pewarnaannya kayak interaktif filter, cuman bedanya kalau ini transparansi. Kan gini kan. Nanti kita bisa geser-geser nih tingkat transparansinya mau seberapa banyak. Terus pengaruh warna awal juga mempengaruhi. Kayak gitu. Nah, ini kan ujung-ujungnya kan nggak ada nih, nggak ada kan ujung-ujungnya. Kalau misalkan kita mau ilangin juga kan di sini nggak ada outline-nya. Kita potong aja. Potong pakai trim boleh, mau pakai crop boleh. Nah, sebelumnya kita grup dulu nih biar gabung jadi satu. Nah, kalau misalkan di sini masih ada aja, berarti kita buatnya tumpuk. Jadi yang pertama ini itu nggak ada sebentar, jangan dihilangin dulu ya. Yang ininya kita hilangin dulu outline-nya. Kita jadi kita bikin garisnya aja. Kalau misalkan pakai outline susah tuh. Kan itu pakai outline susah kan? Gimana? Bisa. Kalau misalkan di copy paste jadinya warna hijau gitu ya biar numpuk gitu ya, bisa. Tapi kalau misalkan ini kan warnanya hijau ya, teman-teman. Tapi jadinya nantinya tuh gelap tuh. Kayak gini tuh, jadinya tuh gelap kan? Kalau misalkan mau kayak gini nih, ya bisa aja sih kalau teman-temannya pengen. Tapi kalau kata saya masih mending daripada pakai kayak gini, pakai ini aja nih, kan ini kuning sama nih, kita geser aja. Tinggal tebelin kan? Terus kita atur aja nih garisnya. Kan bentuknya sama. Garis kuning yang di tengah. Gitu kan, tinggal copy paste aja. Soalnya emang kalau misalkan soal soal tulisan Java tuh kadang suka ngejebak tuh. Kok ini outline-nya ada terus ya, gimana ya gitu kan. Kalau ini outline-nya ada terus ya, jadi kayak pertanyaan berulang-ulang kok jadinya tuh stuck di situ aja. Padahal bisa loh pakai garis aja, bikin garis yang lain. Jadi hindarin tuh teman-teman yang kayak gitu, nanti itu tuh bikin lama di yang logo misalkan, kelamaan di poster, yang lainnya gak kekejar. Nanti akhirnya waktu keburu habis, terus waktunya nggak keburu gitu.
kadang emang suka dibuat kayak gini, jadi kayak yang out of the box tuh. Ini ada outline-nya loh, gimana ya biar nggak ada outline di salah satu sisi gitu kan. Contoh nih misalkan kayak gini ya, saya tuh pengen bikin misalkan kayak gini. Kalau misalkan orangnya aksesoris buat nih misalkan kayak gini, saya tuh pengen buat kayak gini dari kotak, tapi kok nggak bisa ya, kok yang di sebelah sini nggak ada, terus gimana ya, ini stuck jadi gimana sih, bolak balik gitu, sampai kok kayaknya lupa ya dipotong pakai apa, kok nggak bisa ya gitu kan. Dipotong misalkan nih kayak gini, kok masih ada aja ya gitu kan. Jadi apa sih, pertanyaan berulang-ulang tuh, apa saya lupa atau konsep trim gitu tuh. Jadi kayak apa ya, jadi sampai kayak lupa sebenarnya apa ya itu tuh ya, buat apa ya jadinya gitu, padahal sebenarnya buatnya pakai garis. Jadi emang ada kayak gitu, jadi kayak suka ada apa ya, pertanyaan menjebak tuh yang suka di luar pikiran, di luar kebiasaan. Makanya hati-hati teman-teman, jangan panik dulu, dilihat dulu soalnya. Kalau udah keburu panik nanti blank. Saya pernah sih ngalamin kayak gini. Jadi dulu pas ujian, kok ini saya lupa ya konsep trim, kok dipotong gini-gini terus, ada garis outline-nya terus. Padahal saya nggak pengen ada outline-nya, baru inget. Untungnya inget. Oh ya bikin aja pakai garis. Bayangin kalau saya lupa gitu gimana. Makanya karena itu teman-teman jangan panik. Barangkali panik gitu kan, do you want to save? No. Kan gitu ya. Ya Mas. Pengalaman berharga itu Mas. Biar apa ya, kedepannya jangan sampai lupa. Nah gitu teman-teman, kan nggak lucu ya, udah dibuat capek-capek gitu kan, tinggal ekspor aja, alah lupa di save. Makanya grogi ya. Nah makanya kalau misalkan kita buat tuh langsung di save tuh, pas pertama kali kita buka kanvas nih langsung namain aja, terus di save. Nah gitu teman-teman. Yang bukunya ya, oke, paling yang bisa itu aja ya. Kita buka nih bukunya. Ganti telinganya aja ya. Kalau nggak seleksi background bisa nggak? Bisa ya. Ini tinggal ini aja nih, kasih bayangan. Nah kalau bayangan ini pakai drop shadow, bener. Nggak, kalau misal dari beberapa orang yang saya perhatiin cuman satu teteh Sri aja nih yang dikuningin telinganya. Waktunya udah habis ya. Nah diseleksi dulu nih. Terus juga nggak hanya telinganya aja sih yang menurut saya diwarna oranye. Badannya juga agak oranye, bulu-bulunya tuh. Kalau misalkan ia lihat hasil jadinya tuh, badannya tuh agak-agak oranye yang di poster, ya enggak? Yeah. Nah misalkan pengen dibikin nih semuanya dulu jadi agak oranye, kita pilih dulu nih semuanya. Ini saya nggak seleksi ya, karena saya nggak nyentuhin seleksi. Nah di LTV nih teman-teman, biasanya kalau ngubah warna barangkali suka keluar image, adjustment, use saturation. Tinggal dimana ini? Kan kalau langsung nyalain kan jadinya kan oranye banget kan. Kita kan nggak mau oranye banget kan, maunya agak oranye sedikit aja. Segini kan. Nah udah di oke nih. Nah kita kan baru nge-orangein semuanya, kita mau nge-orangein telinganya aja nih. Berarti kita di select, kita seleksi lagi telinganya. Nah kalau misalkan udah seleksi telinganya yang rapi ya, sesuai dengan contohnya bentuknya segimana. Nah kita lagi nih sama image, adjustment, use saturation. Jadi ada bedanya antara colorize yang dicentang sama enggak. Kalau colorize lebih nyata kan?
Kalau misalkan nggak dicentang kan ini bakal ngikutin sama warna hiunya ya. Jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu. Jadi masih menyesuaikan sama warna aslinya. Kalau misalkan ini tuh kan di sini kan walaupun hijau kan nggak jadi warna hijau kan, tapi ungu karena hijau campur coklat. Tuh warna percampuran, bukan warna percampuran antara warna hiu sama warna aslinya. Kalau misalkan saturation tuh bikin kayak warnanya tuh semakin vivid loh, semakin tebal gimana ya, semakin tebal gini saturation. Tuh makin tebal kan, makin tebal kan. Kalau lightness tuh bikin kayak terang sama tipis. Nah karena ini pengen bikinnya itu warnanya nggak menyesuaikan sama warna aslinya, pengen oranye banget, colorasnya dicentang. Nah nanti ini bakal nyesuaiin sama warna aslinya. Gini kan. Nah udah di oke. Nah jangan lupa di select. Nah terus saya juga ngingetin teman-teman juga, kadang tuh kita suka lupa ngebuka kunci. Kalau misalkan ketika kita lupa ngebuka kunci, nanti hasil seleksinya itu hitam. Terus pastiin juga mode warnanya itu udah RGB. Image mode RGB, soalnya nanti kalau misalkan pengen di-save jadi PNG itu nggak bakal transparan teman-teman. Jadi pastiin kotak-kotak tuh backgroundnya tuh, kalau misalkan backgroundnya kotak-kotak kayak mana ya, kayak misalkan teman-teman sering lihat mungkin. Nah kayak gini nih nanti jadinya transparan kalau kita nyimpannya jadi PNG gitu teman-teman. Oke sampai sini ada yang mau ditanyain? Iya mas? Ya. Oh siap, oke. Aman? Udah lemas apa ngantuk apa lapar? Itu yang background deh. Muka-mukanya pada pucet-pucet ya? Yang background deh. Gimana? Ada cara ini ya, cara cepat. Cara cepetnya kan teman-teman seleksi dulu backgroundnya. Seleksi background bisa kan ya? Iya. Nah jadi kita tuh bikin double klik dulu di rectangle tool. Nih bikin kanvas nih, kita klik 2 kali di rectangle tool kan jadi bikin kotak nih. Nah kita aktifin aja fontaine fill. Kalau misalkan di sini nggak ada tombol fontaine fill, di sini cari interactive fill, ini interactive fill tool yang ini. Kalau misalkan iya nggak ada, tapi biasanya kan ada ya di sini ya. Kita aktifin fontaine fill. Carinya tuh yang lingkaran, yang radial tuh. Nah terus diganti nih warnanya jadi oranye sama kuning. Mungkin agak beda ya sama yang ditampilan di layar, tapi kurang lebih kayak gini caranya. Kita pilih warna oranye sama warna kuning kayak gini. Nah ini kan lingkarannya besar nih oranye-nya, atau kalau misalkan saya sih biasanya kalau untuk preview tuh digeser gini biar kita bisa lihat hasil jadinya tuh gimana. Kita geser nih kuningnya biar banyak, terus digeser ke atas gini gitu kalau saya. Jadi kan kalau misalkan kayak gini kan ketutupan nih, kita nggak tahu kan gambar real life nya gimana. Kita geser, kalau saya biasa saya geser kayak gini, segeser ini cuma gitu aja kok ya, ntar udah gitu. Ada lagi yang ditanyain teman-teman? Iya mas? Oke gampang ya. Besok ada lagi nih, saya saranin teman-teman inget-inget lagi pelajaran Photoshopnya, karena tryout besok Photoshopnya agak lumayan berat. Oke
Tenang dulu, tenang, nggak susah-susah amat. Udah pernah belajar semua gitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanyain? Sambil lihat lagi ya video tutorialnya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Kalau itu tuh yang kayak kayak 13 tuh itu tuh ada nilainya. Ada lah. Kan teman-teman dapat sertifikat 2. Dapat sertifikat 2. Oh, sertifikat. Iya, dapat sertifikat yang intern yang dari Fajar sama sertifikat LSP. Kalau sertifikat LSP kan kalau misalkan nggak kompeten nggak dapat. Tapi seenggaknya Anda dapat sertifikat yang dari Fajar. Tapi nilainya tergantung hasil teman-teman juga. Semakin bagus semakin tinggi nilainya. Nah, oke, ada lagi teman-teman yang mau dinanyain? Ada, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Foto lagi belajar aja. Yang tadi ada. Iya, foto lagi belajar aja kan. Kalau foto hasil belajarnya kan udah dikirim kan tadi di Prestige. Jadi upload aja foto selfie lagi sama posternya yang tadi yang itu. Foto lagi sama foto Happy Healthy Living. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf apabila kali ada kesalahan dalam menyampaikan. Teman-teman bisa dimatiin komputernya, teman-teman. Terus bisa bantu saya tolong dicabut kalau udah dimatiin. Filenya bisa teman-teman simpan terus nanti di apa ya? Di backup barangkali pengen dikopi boleh. Oke, udah semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mas Rizal bisa pimpin doanya, Mas? Sekian dari saya. Semangat terus teman-teman. Hati-hati di jalan pulangnya karena udah mulai mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.